Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan saya sampaikan pengantar tentang materi perkuliahan metodologi penelitian hukum Islam yang sebenarnya mungkin atau melanjutkan dari materi yang telah diberikan oleh Pak Dr. Abdurrahman Kasdi. Nanti sebenarnya tugas daripada mahasiswa pasca adalah nanti saya akan mereview tugas yang sudah diberikan oleh Pak Abdurrahman Kasdi, ya kan? Itu nanti sebagai nilai dari ujian akhir semester. Ya, saya akan mulai dari apa itu penelitian hukum. Sebenarnya dalam penelitian hukum, di dalam hukum Islam, itu ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah penelitian yang sifatnya normatif, atau ada yang mengatakan kalau istilah Pak Prof. Tandio itu sebagai penelitian doktriner. Yang kedua adalah penelitian empiris atau sosiologis, atau istilah Prof. Tandio itu sebagai penelitian non-doktriner atau non-doktrinal, sama. Hanya ada dua itu. Dalam penelitian hukum Islam sama doktrinal maupun non-doktrinal. Saya mulai dari penelitian yang pertama, yaitu penelitian hukum normatif. Ada yang mengatakan penelitian hukum yuridis. Ada beberapa penelitian yang dimasukkan di dalam kategori hukum normatif. Yang pertama adalah penelitian inventarisasi hukum positif. Termasuk nanti di dalamnya adalah penelitian hukum Islam yang sudah menjadi hukum positif. Karena tidak semua hukum Islam itu menjadi hukum positif. Kalau dalam istilah hukum itu, hukum Islam sebagai ius constituendum, bukan ius constitutum. Tetapi di dalam hukum nasional kita, ada beberapa hukum Islam yang kemudian menjadi hukum positif atau hukum yang diberlakukan. Ada undang-undang tentang wakaf, ada undang-undang tentang perbankan syariah dan lain-lain. Ada banyak sekali lah. Dulu awal ada juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang Undang-Undang Perkawinan. Ini sebagai bagian dari hukum Islam yang telah menjadi hukum positif. Ya. Sebagai hukum positif, ini adalah sebagai dasar semua penelitian hukum normatif. Ya. Di dalam hukum normatif itu bukan sekedar mengumpulkan bahan-bahan peraturan perundang-undangan saja, bukan. Tetapi dalam penelitian hukum normatif nanti ini sudah, dalam inventarisasi hukum positif ini nanti sudah melakukan kegiatan analisis di dalam hukum positif itu sendiri. Ya. Jadi hukum positif nanti itu kan tadi saya katakan akan ada beberapa kategori. Yang pertama adalah inventarisasi hukum positif, ya kan? Kemudian yang kedua adalah penelitian terhadap asas-asas hukum. Ya, asas-asas hukum. Nah, biasanya kalau dalam penelitian asas-asas hukum nanti ini akan dilakukan yang namanya bahan hukum. Baik itu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Yang terkadang kita itu tidak membedakan, ya, rancu antara data primer dan bahan hukum primer ini berbeda. Perlu diketahui bahwa bahan hukum primer itu adalah data sekunder. Ya, data sekunder. Jadi berbeda dengan data primer. Namun di dalam penelitian asas-asas hukum maka akan menggunakan yang namanya bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Nah, karena ini merupakan penelitian bahan hukum primer, maka yang dicari peneliti nanti adalah landasan filosofis. Mengapa muncul asas-asas hukum?
Misalnya asas-asas hukum konstitutif dan asas-asas hukum regulatif. Atau misalnya asas-asas hukum yang sifatnya umum dan asas-asas hukum yang sifatnya khusus. Lex specialis derogat legi generale. Kita uji secara filosofis. Apakah sebuah produk itu sesuai dengan asas-asas hukum yang ada? Ini masih masuk kategori penelitian hukum yang sifatnya adalah normatif. Karena di dalam asas-asas hukum nanti itu, ya kan, misalnya, apakah sebuah norma hukum itu sudah sesuai dengan norma-norma hukum konstitutif? Ya. Artinya norma-norma yang secara material itu sesuai dengan konstitusi negara maksudnya, ya, negara. Karena kadang-kadang kita dalam melakukan penelitian itu tidak tahu bahwa sebenarnya asas-asas ini yang digunakan dalam sebuah penelitian hukum nanti tidak termasuk kategori penelitian hukum yang konstitutif. Atau kita melihat dari sisi asas-asas hukum yang regulatif. Ya. Kita ketahui kalau dalam teori Radbruch itu kan ada 3 kan, dalam 3 nilai dasar bahwa hukum itu harus ada aspek kemanfaatan, ada aspek kepastian hukum, ada aspek keadilan. Ya. Sehingga ketika kita meneliti sebuah norma hukum atau sebuah asas-asas hukum, itu akan kita uji di situ. Apakah sebuah norma hukum sudah adil apa tidak? Nanti akan diketahui dari asas-asas hukum itu sendiri. Yang ketiga, penelitian untuk menemukan hukum in concreto. Concreto itu biasanya itu kita bisa melihat dari putusan pengadilan dalam menyelesaikan perkara. Ya, bisa yang telah menjadi jurisprudensi atau putusan-putusan dari pengadilan di bawahnya. Tetapi perlu diketahui, putusan yang diteliti nanti itu adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah van gewis. Ini berlaku untuk sebuah penelitian hukum, sehingga dalam penelitian nanti itu kita akan menguji dengan menggunakan silogisme hukum. Tepat tidak putusan itu diterapkan? Memberikan rasa keadilan apa tidak? Hukum in concreto tadi itu, hukum yang telah diterapkan tadi itu kita teliti. Sehingga nanti akan memunculkan ternyata hukum in concreto itu tidak sesuai norma misalnya. Ternyata berbeda. Nah, ini masuk kategori hukum klinis memang. Artinya memang kita melihat praktek hukum di lapangan, bagaimana hakim memutus sebuah perkara, ya kan? Kita lihat dasar pertimbangannya, tepat apa tidak. Kalau dalam putusan itu kan ada istilah namanya ratio decidendi, ya kan? Ratio decidendi. Dasar pertimbangan hakim kenapa memutus demikian, baik itu dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana maupun dalam perkara hukum administrasi negara. Nah, ini nanti akan dijadikan sebagai sebuah penelitian hukum yang sifatnya masih normatif. Penelitian normatif yang keempat adalah penelitian hukum terhadap sistematika hukum. Nah, sistematika hukum itu nanti yang akan dijadikan sebagai kerangka dasar acuan untuk melakukan sebuah penelitian. Misalnya, kita meneliti tentang masyarakat hukum, meneliti tentang subjek hukum, orang, badan hukum misalnya, atau peristiwa hukum, atau hak dan kewajiban, dan lain-lain. Ada banyak sekali lah tentang sistematika hukum. Nah, artinya pengertian dasar itu akan kita teliti. Mengapa muncul seperti itu? Mengapa muncul subjek hukum? Mengapa muncul hak dan kewajiban hukum? Oleh karena itu di dalam penelitian ini biasanya
itu menggunakan kerangka konseptual, karena nanti menggunakan apa namanya istilahnya itu di dalam penelitian dalam kategori kepustakaan. Yang kelima, ini masih masuk kategori penelitian hukum. Tadi saya katakan penelitian hukum itu atau hukum Islam sama sebenarnya ada dua, normatif atau doktrinal. Yang kedua adalah non-doktrinal atau empiris atau penelitian sosiologis. Yang masuk kategori normatif, tadi saya uraikan 1, 2, 3, 4, sekarang yang kelima sekarang, ya, adalah penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Maksudnya adalah sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah akan mengungkapkan kenyataan sejauh mana peraturan perundang-undangan itu apakah serasi secara vertikal maupun secara horizontal. Vertikal misalnya hierarki peraturan perundang-undangan. Itu kalau dalam hierarki peraturan perundang-undangan ada mulai dari yang di atas itu adalah namanya undang-undang dasar, undang-undang, kemudian dan seterusnya ya sampai ke bawah. Itu kita sinkronisasikan. Ini sifatnya vertikal. Apakah sebuah peraturan perundang-undangan itu nanti bertentangan dengan aturan di atasnya? Misalnya, apakah peraturan perundang-undangan misalnya Kepres itu bertentangan dengan katakanlah undang-undang? Apakah Perpres bertentangan dengan undang-undang? Ini masuk kategori sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Atau menguji konstitusi undang-undang misalnya, apakah sebuah undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi negara. Ya. Kalau di Indonesia, nah yang menguji itu adalah yang namanya uji terhadap undang-undang, terhadap konstitusi adalah namanya Mahkamah Konstitusi. Kalau di bawah undang-undang, ya artinya ada Perpres, ada PP, itu menguji terhadap undang-undang, nanti diberikan kewenangannya kepada Mahkamah Agung. Lah, tugas sebagai peneliti itu menguji sinkronisasi itu secara vertikal, secara hierarki perundang-undangan. Tetapi bisa jadi kita menguji peraturan perundang-undangan itu secara horizontal. Artinya kita menguji apakah antara undang-undang yang satu dan undang-undang yang lain itu bertentangan apa tidak. Contoh, apakah undang-undang wakaf itu dihadapkan dengan undang-undang misalnya perbankan syariah misalnya. Nah, itu nanti kita kaji apakah ada sinkronisasi apa tidak. Ya. Kita teliti sehingga biasanya dalam penelitian sinkronisasi nanti ini itu kita akan melihat pasal-pasal yang tertuang di dalam hukum positif tadi itu. Ya, hukum positif tadi itu. Karena memang ini masih masuk kategori penelitian yang sifatnya normatif, ya, normatif. Kemudian yang berikutnya adalah penelitian yang sifatnya perbandingan hukum. Kalau dalam hukum Islam ya mungkin perbandingan mazhab. Ya, dalam Islam itu ada perbandingan mazhab untuk mengkaji suatu masalah tertentu, membandingkan antara undang-undang yang satu dan undang-undang yang lain. Termasuk kita bisa juga membandingkan produk perundang-undangan yang ada di Indonesia dengan produk yang ada di katakanlah luar negeri. Boleh, itu lebih baik. Untuk orang-orang pasca biasanya meneliti ke sana. Dalam sebuah penelitian juga biasanya akan mengacu ke situ. Jadi penelitiannya akan mengacu ke sana sehingga diharapkan nanti itu hasil penelitiannya itu bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya. Karena nanti apakah udah ada di Belanda bagaimana, di Indonesia bagaimana, kalau di mazhab-mazhab apakah ada perbedaan mazhab itu, ya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang penelitian tentang sejarah hukum, ya. Kenapa
bagaimana munculnya sejarah hukum ya di Indonesia, kemudian kenapa hukum itu seperti ini ya dan sebagainya. Artinya kita melihat dari aspek sejarahnya. Nah, ini semua tadi yang saya jelaskan itu adalah masuk kategori penelitian hukum yang sifatnya normatif atau doktrinal. Kalau saudara ingin melakukan penelitian sesuai dengan apa yang saya uraikan tadi itu masuk kategori yang doktrinal, yuridis, ya, yuridis. Sekarang yang kedua, namanya penelitian hukum sosiologis. Ada mengatakan ini sebagai penelitian apa istilahnya ini empiris, ada sosiologis. Ya. Ini meliputi yang pertama, misalnya penelitian tentang berlakunya hukum. Ya. Artinya sudah melakukan penerapan hukum. Misalnya law enforcement undang-undang korupsi, law enforcement undang-undang zakat, undang-undang wakaf, undang-undang perkawinan misalnya. Nah, ini masuk kategori bagaimana hukum itu bisa berlaku di dalam masyarakat. Ya. Tentu dalam berlakunya hukum itu tidak mudah kan, karena prosesnya itu kan tidak semua apa yang kemudian dimunculkan dalam sebuah pasal-pasal nanti itu juga kemudian menjadi sebuah norma, kemudian apakah diberlakukan atau tidak. Nah, nanti itu akan menjadi bagian pemberlakuan hukum itu. Yang kedua, apakah norma hukum itu efektif atau tidak? Sehingga nanti yang penelitian berikutnya yang masuk kategori penelitian sosiologis adalah tentang yang namanya efektivitas hukum. Ya. Apakah sebuah norma itu berlaku apa tidak? Efektif apa tidak? Ya. Nanti juga menggunakan beberapa teori ya, kalau dalam apa namanya Friedman itu kan ada 3 tentang efektivitas hukum itu, berlakunya hukum itu. Ya. Menyangkut masalah substansi hukum, bagaimana substansi hukumnya, atau normanya, aturannya. Kemudian yang kedua adalah siapa yang melaksanakan struktur hukumnya, penegak hukumnya. Ya. Yang ketiga adalah kultur. Ketiga hal ini adalah yang akan menentukan sebuah hukum efektif atau tidak efektif. Katakanlah sebuah norma hukum itu dibuat sebagus apapun normanya, aturannya sangat bagus, sangat bagus. Tetapi kalau aparatur pelaksanaannya tidak tepat dalam melaksanakan, maka nonsen hukum dapat ditegakkan, akan berakibat efektif. Termasuk yang ketiga, kultur hukum, budaya hukum, itu juga akan sangat menentukan terhadap berlakunya efektivitas hukum itu sendiri. Karena sebagus apapun aturan, penegak hukum yang baik, tetapi kalau kultur hukum itu masih koruptor, kultur hukum kita masih korupsi, maka sulit untuk mengatakan bahwa hukum akan berjalan dengan efektif. Bisa juga nanti biasanya itu kan dalam apa di Indonesia itu ada teorinya Suryo Sukanto itu. Ada menambahkan di samping struktur, kultur, substansi hukum itu ada namanya sarana dan prasarana, dan kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan masyarakat. Apakah mendukung sebuah produk perundang-undangan apa tidak? Jika tidak, maka tidak akan efektif yang namanya aturan hukum itu sendiri. Kategori berikutnya, masuk kategori penelitian hukum yang sosiologis adalah tentang dampak hukum. Artinya, dengan diberlakukannya sebuah produk perundang-undangan, apakah efektif apa tidak? Apakah berdampak apa tidak terhadap masyarakat? Karena ada juga hukum itu diterapkan, hukum itu diberlakukan, tetapi tidak punya dampak apa-apa dalam masyarakat. Terjadi. Ada banyak produk perundang-undangan seperti itulah. Itu yang akan nanti kita teliti sebagai penelitian yang namanya penelitian sosiologis. Atau masuk kategorinya adalah penelitian hukum identifikasi hukum, tetapi hukum yang tidak tertulis, atau hukum adat, atau istilahnya itu hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang hidup dalam masyarakat. Artinya nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat itu kita gali, kita teliti, dengan harapan bahwa
nilai-nilai hukum nanti ini ya kan di dalam masyarakat ini apakah masih berlaku apa tidak. Ya. Kalau dulu di S1 ada, kita harus bisa membedakan antara adat istiadat dan hukum adat. Ya, nanti kita apa namanya itu kita baca kembali ya, karena kita masih pasca, sehingga dalam penelitian ini harus memang paham betul yang namanya apa namanya ini penelitian harus bisa membedakan nilai-nilai hidup dalam masyarakat sebagai sebuah hukum yang mereka itu akan mentaati lah. Itu kita teliti. Ya. Memang dalam perkembangannya, ya, ada namanya socio-legal research, ada penelitian yang normatif sosiologis, artinya ini sudah menggabungkan antara keduanya. Jadi antara penelitian yang tadi sifatnya normatif, juga penelitian sifatnya sosiologis, ya. Saya ulangi lagi, ada dua model penelitian normatif dan sosiologis, atau juga yang ketiga digabungkan antara normatif dan sosiologis. Itu intinya begitu. Setelah kita mengetahui posisi penelitian yang akan kita teliti, posisi hukum yang akan kita teliti, ya, baru kita menerapkan yang namanya apa namanya ini tema. Ya, tema. Kalau judul itu nanti kita bisa apa namanya bisa menyesuaikan lah. Kalau dalam tradisi penelitian normatif itu sekurang-kurangnya harus ada dua proposisi. Ya. Harus ada dua proposisi dan harus ada sekurang-kurangnya satu konsep yang digunakan. Harus ada konsep hukum normatif. Harus ada. Baik teori boleh, konsep boleh. Tapi minimal satu konsep harus ada dalam penelitian normatif. Misalnya kita, tadi saya katakan, kita mengadakan penelitian, katakanlah penelitian hukum misalnya tentang sinkronisasi undang-undang. Misalnya kita menggunakan teori Hans Kelsen misalnya, dengan Stephen Bau teorinya, boleh dengan teori itu untuk mengkaji terhadap penelitian hukum itu. Atau kita ada banyak teori sebenarnya untuk menggunakan apa namanya itu, tapi minimal harus ada satu konsep minimal untuk dalam normatif. Nah, kalau dalam penelitian apa namanya yang sosiologis atau yang empiris itu sekurang-kurangnya harus ada dua variabel. Ya. Tadi saya katakan ada efektivitas dan sebagainya tadi itu ya. Dan tidak harus kalau dalam penelitian apa namanya itu penelitian empiris tidak harus menggunakan apa yang namanya konsep. Karena ada penelitian empiris itu tanpa didahului dengan yang namanya teori, bisa untuk dan grounded itu tidak. Karena grounded itu justru kita akan menemukan teori justru, tapi memang ini biar tahapan-tahapan itu nanti di S3 nanti saudara nanti akan paham tentang apa itu penelitian-penelitian model-model seperti ini. Ya. Misalnya kita meneliti tentang bagaimana kepatuhan angkutan umum terhadap batas maksimum kecepatan. Ada dua variabel. Ya. Jadi jangan hanya ada apa namanya satu varian, satu variabel. Jangan, kalau dalam penelitian ini setidaknya ada dua variabel. Jadi apalagi di S2 karena nanti menggunakan kajian-kajian yang lebih konkret ya. Yang kedua, ketika menentukan rumusan masalah. Untuk penelitian normatif, ya, sekurang-kurangnya harus ada dua permasalahan yang kita teliti. Jangan satu. Harus ada dua permasalahan yang kita teliti, ya kan, dari penelitian yang sifatnya normatif. Bisa jadi penelitian tadi itu bisa menjadi apa namanya judul, bisa menjadi subbab, boleh juga. Tetapi harus ada dua rumusan masalah. Kalau dalam penelitian sosial, ya, biasanya kita akan in-depth ya, lebih in-depth khususnya dalam tradisi kualitatif ya. Kita bisa menggunakan betulkah masalahku ya, kata benarkah, betulkah ya misalnya. Itu dalam rangka untuk memudahkan ya. Dan dalam tradisi penelitian nanti kita bisa kalau dalam tradisi kuantitatif bisa hipotesis boleh. Dalam tradisi kualitatif juga diperkenankan juga. Misalnya kita ingin mendalami misalnya penerapan apa namanya undang-undang dalam perbankan syariah, penerapan dalam undang-undang atau efektivitas terhadap penerapan zakat wakaf misalnya. Betulkah
perundangan zakat apakah sudah digunakan. Bahasa betulkah kan ini membutuhkan penelitian. Efektifkah? Benarkah misalnya? Nah, itu dalam rangka untuk apa? Untuk menguji supaya kita akan lebih mendalam, lebih in-depth, ya, lebih in-depth. Ya, jadi lebih memudahkan. Yang ketiga tentang kerangka teori. Ya, ini saya ungkap sedikit-sedikit saja, karena nanti berikutnya nanti akan saya nilai nanti adalah hasil yang sudah kumpulkan nanti dipresentasikan. Ya. Kerangka teori. Kerangka teori nanti adalah berisi tentang uraian berbagai pemikiran teoritik yang dipakai sebagai penjelasan konsep-konsep dasar di dalam penelitian. Jadi teori-teori yang digunakan di dalam penelitian. Sehingga di dalam penelitian nanti itu dalam konsep kerangka teorinya itu harus sistematis. Ya. Jadi harus koheren. Karena nanti dalam kerangka teori ini akan digunakan sebagai dasar atau pijakan ketika akan menganalisis hasil temuan saudara, baik itu penelitian yang sifatnya normatif maupun yang empiris. Ya. Teori atau doktrin atau konsep juga bisa dijadikan sebagai landasan, sebagai dasar, ya, di dalam penelitian. Ya. Tergantung nanti jenis penelitian. Ya. Tetapi bisa juga dalam paradigma penelitian hukum itu ada juga namanya penelitian hukum kritis. Ya. Dalam paradigma kritis bisa juga kita itu mengkritisi terhadap dalil-dalil atau teori-teori yang sudah ada, ya, Ya. Nanti dari teori-teori itulah nanti akan kita gunakan sebagai dasar. Dasarnya apa? Ya bahan hukum tadi itu sebagai aturan, sebagai norma. Kalau itu yang in concreto tadi itu ada bahan hukum berupa putusan-putusan pengadilan, ada hasil pengamatan, ada bahan buku-buku, ada kamus. Nah, semua itu nanti itu kita sinkronisasikan, ya kan, untuk menganalisis daripada dalam penelitian hukum. Nah, kemudian yang berikutnya perlu saya sampaikan tentang pendekatan masalah. Nah, pendekatan masalah ini tergantung dari jenis penelitian kita. Kalau dalam hukum itu ada namanya statute approach atau pendekatan perundang-undangan. Ya, undang-undangan. Artinya kita akan menggunakan produk perundang-undangan itu untuk pendekatan untuk menganalisis. Ya, tergantung jenis penelitiannya tadi itu. Yang kedua ada namanya conceptual approach. Ya, pendekatan konseptual. Jadi konsep itu kita gunakan sebagai dasar untuk mendekati permasalahan yang kita teliti. Atau case approach. Ini biasanya kalau case approach nanti biasanya induksi biasanya, studi kasus. Kita meneliti dalam sebuah lapangan tertentu, di mana kalau dalam case ini nanti tidak dapat kemudian hasilnya itu menjadi generalisasi, tidak bisa, tetapi hanya dapat digunakan untuk penelitian case yang sama, ya, namanya case approach pendekatannya. Atau tadi yang pendekatan yang saya sampaikan tadi, misalnya perbandingan mazhab, perbandingan hukum, ya, comparative approach, boleh, persilakan. Ya. Atau yang berikutnya bisa juga dengan historical approach atau pendekatan historis misalnya, bisa juga pendekatan. Artinya sebuah penelitian itu kita bisa menggunakan dari berbagai macam, dari berbagai jenis pendekatan akan kita gunakan. Tergantung dari jenis penelitian yang saudara teliti. Bisa jadi sebuah penelitian, di samping kita menggunakan statute approach, bisa juga nanti kita juga menggunakan tentang historical approach, pendekatan sejarah, atau case
atau studi kasus itu bisa juga kita teliti dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang lain, ya, konseptual misalnya, sejarah misalnya. Kalau kita meneliti sebuah daerah tertentu, ya. Saya kira itu materi pengantar dari saya. Untuk selanjutnya nanti saudara tugas dari Pak Dr. Abdurrahman Kasdi nanti dipresentasikan di dalam grup nanti akan saya berikan komentar. Dalam komentar kita melalui kuliah online karena memang dalam kondisi sekarang ini kita tidak memungkinkan untuk melakukan kuliah tatap muka. Sekarang itu, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.